Ya pertama saya bersyukur bahwa teman-teman itu bisa menjalankan bisnisnya dengan baik, dengan dasar ilmu yang benar. Jadi kalau melihat dari kesuksesan itu sebetulnya tidak bisa dipandang dengan 3 bengkel, 2 bengkel, 4 bengkel dan seterusnya. Tapi kesuksesan itu pertama adalah dari diri orang sendiri. Kalau orang sukses itu ukurannya uang, pasti dia akan melupakan sesuatu yang dahulunya saya itu bagaimana, kok bisa begini. Nah, tentunya orang itu harus selalu melihat ke belakang. Cara-cara bagaimana saya bisa berdiri seperti ini, bisa maju seperti ini, itu latar belakangnya apa yang saya kerjakan. Kalau kita menyampaikan sesuatu pada mereka dan mereka tidak patuh, tidak manut, ya pasti tidak akan terjadi. Tapi kembali lagi bahwa semua itu karena kehendak Allah. Jadi orang sukses itu intinya adalah kita cari uang dulu atau doa dulu, kan begitu orang bertanya. Nah tentunya kita harus seimbang. Pertama adalah berdoa dulu, karena kita mau bekerja kita selalu berdoa. Belum melaksanakan kerja kita sudah berdoa. Jadi intinya bahwa kita harus selalu mengingat bahwa apa yang kita kerjakan nanti ini ingin mendapatkan ridho dari Allah. Nah dengan demikian yang tadi Mas Anto sampaikan bahwa kok bisa sukses ya, karena memang sukses itu tidak bisa dari diri sendiri. Jadi banyak kaitan. Pasti bantuan orang lain juga ya Pak. Jadi sepinter apapun, setinggi apapun pangkatnya, tanpa bantuan orang lain tidak mungkin bisa kesuksesan itu akan terjadi. Karena semua itu saling terkait. Contohnya begini, kita ngomong ini bengkelnya kecil, Bapak, ini bongkar saja. Bapak tidak bisa, nanti saya tidur di mana? Nah kalau pernah saya dulu begitu di bengkel, di salah satu bengkel di Malang, saya bilang kamar ini bongkar, jadikan bengkel biar luas. Tuh Pak, nanti rumah saya jadi kecil. Iya memang tambah kecil, tapi dengan adanya keluasan bengkel ini pendapatan Bapak akan meningkat dan Bapak akan bisa beli lagi rumah yang lebih besar daripada ini. Dan alhamdulillah itu juga terjadi. Begitu dibongkar, bengkel tambah luas, tambah bagus, hasilnya tambah banyak. Hasilnya banyak, sehingga dia bisa beli rumah lagi dan juga beli lahan yang luas. Pak Budio di Honda berapa tahun Bang? Ya saya bersyukur di Honda mulai bujang ya, mulai bujang 83 dan kemudian sampai akhir finish di Honda saya di 2016. Berarti total 30-an tahun. 30 tahun. 30 tahun lebih. Kata-kata yang membuat teman-teman itu berani untuk buka AHAS. Ya, kalau saya dulu gini, belajarlah sesungguh-sungguh dan apa yang kamu dapat ini jangan, apa yang kamu kerjakan ini adalah berdasarkan perintah, tapi karena dari hatimu ingin melakukan sesuatu demi dirimu sendiri, bukan untuk orang lain. Sehingga pada suatu nanti kalau kamu nanti punya modal, kamu sudah punya ilmunya, sehingga kamu sudah tinggal menata manajemen yang lebih baik. Nah alhamdulillah dari mekanik-mekanik itu ternyata yang banyak yang punya AHAS. Puluhan mungkin nggak Pak? Ya puluhan. Jadi karena apa yang saya berikan itu adalah saya agar mereka itu menjadi orang sukses, melebihi dari saya sebagai waktu itu saya sebagai supervisornya. Jadi begini, janganlah kamu melakukan sesuatu karena diperintah, tapi lakukan sesuatu karena hati nuranimu ini perlu dibantu. Iya ya, dulu itu saya ketika saya dipindah ke Sidoarjo kan jauh Pak. Terus tanpa pemberitahuan awal kan mendadak itu. Saya marah-marah, mungkin hampir 1 minggu sama Pak Budio. Padahal terus Pak Budio itu dengan tenangnya gitu, ngomong Ustaz, jalanin aja. Itu kalau memang rezekimu ya rezekimu, boleh enggak ya enggak. Terus
nanti di situ ada hikmah. Ketika kamu dipindah itu nanti kamu akan jawabannya kenapa kamu dipindah dan kenapa harus kamu jalani gitu Pak. Nah, aku sing aku gak paham. Aku marah-marah loh Pak. Sampai Pak Holu gondok aku seminggu loh Pak. Memang sulitnya menjadi apa ya, katakanlah atasan atau apa, katakanlah menentukan seseorang itu kan sudah ada pilihan, sudah ada penilaian. Jadi istilahnya tidak bisa. Nah tentunya memilih orang itu satu, bahwa dia harus belajar yang baru. Tujuannya apa? Nanti kalau selepas dia sudah pegang di situ, sudah banyak belajar, begitu dia mandiri, oh ternyata ilmu saya nambahnya banyak. Seandainya saya tetap menjadi simpang waktu itu, menjadi mekanik atau bagian krim, ya tidak ada ilmu tambahan yang signifikan. Mungkin gak buka as Pak ya? Ya mungkin tidak buka as karena spare part nggak ngerti, ya kan? Artinya hikmahnya hari ini saya terima itu hari ini. Karena orang biasa itu kalau sudah dipindah, sudah wah saya merasa dibuang. Padahal orang yang merasa seperti itu, saya cuma gini tuh, ya dia masih belum mengerti. Kalau orang itu sudah mengerti nanti baru menyadari. Karena orang sadar itu tidak di depan, tapi di belakang. Begitupun juga sampai tadi nanya, ini teman-teman banyak yang sudah telepon atau anjang sana ke sini, itu memang nggak pernah saya pikirkan. Karena mau datang silakan, mau telepon silakan. Saya biasa saja karena saya tidak mengharapkan sesuatu yang kamu nggak pernah istilahnya, kamu dulu kalau nggak ada saya nggak mungkin ini, itu salah, pemikiran salah. Karena semua itu Allah akan menentukan. Jadi kalau saya sudah mengatakan begitu, saya akan takabur. Nah itu kesombongan. Jadi sifat sombong itu ya mungkin kalau ada sekarang teman-teman yang mungkin agak ya bukan sombong ya bisa menyadarkan belakang. Kita lihat belakang lagi. Jadi orang itu posisinya bagaimana, tidak mungkin langsung wah saya sudah langsung jadi ini, tidak mungkin. Pasti dia kan dari situ. Ini aku lu berarti Pak. Ya kamu kan tidak mingguan bulanan ya. Ya ini kan bapakku yang kudu tak parani. Karena gini, orang itu biasa kalau sudah jadi itu lupa diri itu biasa. Karena memang aku loh sukses itu bukan karena Pak itu, karena ini modal-modalku di ini. Tapi ingatlah bahwa Anda sebelum punya ilmu itu belajar dengan siapa. Anda kalau mau keinginan sesuatu, Pak ini bagaimana caranya supaya ini ramai kayak ini. Nah, itu sudah hal biasa. Nah kita sebagai orang tua atau orang yang ini ya kita aja mengarahkan caranya begini, melayani orang begini, cara servis begini. Ya apa caranya Pak supaya ya aku iso ikhlas nggak Pak dari bahwa saya melakukan sesuatu ini gak ada ya, memang hal yang sesuatu hal yang mudah tapi sulit. Mudah diucapkan Tapi sulit untuk dilakukan. Jadi teorinya sebetulnya sederhana, bahwa siapapun yang Anda hadapi, entah itu anak kecil, entah itu besar, dewasa, dan seterusnya, itu adalah pelanggan Anda. Maka hormatilah dia. Dari itu nanti kita pasti akan bersyukur, kepuasan hati pribadi bahwa apa yang kita lakukan itu bisa menyenangkan orang. Intinya itu. Nah, kalau kita membantu orang itu satu, jangan mengharap sesuatu apapun dari orang itu. Seperti orang itu makan pamrih, maka tugasnya ya istilahnya sekedar dapat uang. Ya sekedar dapat uang. Jadi untuk hati nggak dapat. Saya dulu tuh memang kalau kerja itu saya tidak pernah menata bengkel itu hanya sekedar datang terus absen. Tapi oh iya dulu saya pernah begini. Nah, kalau dia tidak mengingat masa lalu untuk yang diingat sekarang, ya kita lali sejarah. Bukan lali sejarah lagi.
sudah bahwa kodratnya sebagai manusia bahwa bisa sukses karena bantuan orang lain juga. Dia tidak akan menimbulkan itu, maka akan timbul ya itu tadi ya rada sombong lah. Karena wah aku lu sukses numpak mobil mewah dan sebagainya. Tapi kembali lagi bahwa tanpa belajar dengan sungguh-sungguh dan yang mempelajari, yang memberikan pelajaran itu juga sungguh-sungguh karena hati, bukan karena apa ya istilahnya pamrih, maka hasilnya pasti maksimal. Baik, kembali lagi kalau sudah sukses ya bersyukurlah bahwa Anda sukses, harus bersyukur. Nah sekarang cara bersyukur bagaimana? Kan begitu ya Pak. Saya sudah bersyukur Pak. Itu bukan ucapan, tapi tindakan yang harus kita lakukan. Contohnya ini, saya sudah maju, kamu sudah maju, tapi anak buahku bisa. Bagaimana caranya supaya anak buahku bisa maju juga seperti saya, punya bengkel juga seperti saya. Oke Pak, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa buat belajar.